Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8, mari kita lanjutkan materi akidah kita. Kita akan memasuki bab yang keempat, yaitu adab terhadap orang tua dan guru ya. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang macam-macam orang tua. Orang tua itu ada 3. Satu, guru-guru kita. Kedua, orang tua bapak ibu kita. Dan terakhir adalah mertua kalau sudah menikah ya. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita berdoa dahulu, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa, silahkan. Anak-anak semuanya, sudah seharusnya kita berbakti kepada orang tua kita ya. 3 orang tua tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu guru, bapak dan ibu, dan juga mertua. Jadi mereka adalah orang tua kita, sudah seharusnya kita berbakti kepada mereka sesuai dengan hadis yang sudah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Saya tuliskan di papan tulis itu ya. Ridwanullahi fi ridwal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung kepada ridhonya orang tua, 2 orang tua, dan murkanya Allah itu juga tergantung atas murkanya orang tua. Jadi kalau orang tua ridho, Allah juga ridho. Kalau orang tua murka, Allah juga murka kepada kita. Maka sudah seharusnya kita berusaha beradab, bertata krama kepada orang tua kita. Kalian sudah memegang modul ya, di halaman 42 itu sudah dijelaskan. Nanti saya menambahi sedikit saja. Orang tua adalah orang yang berjasa kepada kita saat masih kecil ya. Sebagai orang mukmin, kita sudah seharusnya berbakti kepada orang tua. Di Al-Quran juga disebutkan, saya bacakan, yaitu surat Al-Isra ayat 23 sampai 24, itu tentang dalil kita wajib beradab, bertata krama terhadap orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waghfir lahumā janahadz dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīra ya. Artinya adalah ini ya, ayat 23 Al-Isra ayat 23 dan juga ayat 24. Ayat 23, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Maksudnya ini tadi kata ini ya, itu kita sebaiknya jangan sampai membentak-bentak kepada kedua orang tua. Mengucapkan saja tidak boleh, apalagi membentak-bentak kepada orang tua itu juga lebih tidak boleh. Maksudnya seperti itu. Yang ayat 24, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya
sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Jadi ini kita juga disuruh mendoakan kepada orang tua. Di samping kita berkasih sayang kepada kedua orang tua, kita juga harus mendoakan mereka. Allahumma firli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu ya doanya pada kedua orang tua. Semoga Allah juga menyayangi mereka layaknya mereka menyayangi kita saat kita masih kecil ya. Doanya seperti itu. Itu adalah dalil tentang adab ya, hakikat adab terhadap orang tua, yaitu Al-Isra ayat 23 sampai 24. Kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Perilaku yang mencerminkan sikap sayang, hormat dan patuh kepada orang tua jika orang tua masih hidup ya. Kalau ini masih hidup, diantaranya adalah 1. Mengucapkan salam ketika menemui dan meninggalkan mereka ya. Mendengarkan segala perkataan orang tua dengan hormat dan rendah hati. Tidak memotong pembicaraan mereka. Meminta izin ketika akan keluar rumah. Mencium tangan kedua orang tua jika akan pergi atau kembali dari bepergian. Membantu pekerjaan orang tua di rumah. Ini adalah cara-cara kita untuk membantu kepada orang tua ketika mereka masih hidup di dunia. Kalau sudah meninggal dunia, ini adalah caranya juga ada. A. Melaksanakan wasiatnya. Jadi ketika orang tua sudah meninggal berwasiat, kita melaksanakan wasiat mereka. Mendoakan ayah dan ibu serta memintakan ampun kepada Allah atas segala dosa-dosanya. Melanjutkan tali silaturahmi kepada kerabat orang tua. Kalau orang tua sudah meninggal dunia, ya kita tetap menjalin silaturahmi kepada keluarga ayah ataupun keluarga dari ibu, tetap kita jalin silaturahmi ya. Ya mungkin kita berkunjung ke rumahnya atau mengadakan reuni keluarga dari ayah, reuni keluarga dari ibu. Itu adalah dalam rangka tetap menjalin silaturahmi ya. Keutamaan berbakti kepada orang tua ya. Mendapatkan bakti yang sama dari anak keturunannya nanti ya. Kalau kita mau berbuat baik, berbakti kepada orang tua, maka nanti anak-anak kita juga akan berbakti kepada kita sebagai orang tua. Anak yang berbakti kepada orang tua akan dipanjangkan usia dan dilimpahkan rezeki. Kalau orang tua sudah meridhoi kita, maka Allah meridhoi kita, rezeki akan lancar. Tapi kalau orang tua sudah murka, sesuai hadis ini di papan tulis, maka Allah juga akan murka terhadap kita. Akhirnya kita ya kesulitan untuk menjalani hidup kita. Berbakti kepada orang tua dapat menghapus dosa besar, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah beberapa penjelasan tentang berbakti kepada orang tua, khususnya bapak dan ibu. Kalau berbakti pada guru, banyak sekali ya contoh-contohnya ya. Kalau ketika kita bertemu ya kita ucapkan salam atau berjabat tangan, kita cium tangannya ya, itu adalah adab terhadap guru. Mendengarkan pelajaran yang disampaikan. Kalau di kelas dijelaskan oleh guru, kalian jangan rame. Itu kalau rame berarti kalian tidak punya tata krama kepada guru. Kalau tidak punya tata krama terhadap guru, maka ya nanti ilmunya tidak bisa masuk ke pikiran hati kita, akhirnya tidak bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Memandang guru dengan pandangan ta'zim. Jadi kita harus memandang guru dengan ta'zim. Ta'zim itu menghormati, mengagungkan ya. Kita harus menghormati guru supaya
ilmu kita bisa bermanfaat. Menerima dan melaksanakan semua nasihat baik dari guru. Jadi bapak ibu guru itu menasihati kita adalah tidak lain dalam rangka supaya kita itu menjadi lebih baik. Jadi sudah seyogianya kita mengamalkan semua nasihat-nasihat yang telah diberikan oleh bapak ibu guru. Jadi kalau kalian dinasihati bapak ibu guru, ya diamalkan. Itu adalah dalam rangka supaya kita menjadi lebih baik. Bapak ibu guru itu sudah berpengalaman daripada para siswa ya. Jadi bapak ibu guru itu sudah banyak sekali makan garam atau banyak sekali pengalamannya, sehingga mereka bisa memberi nasihat kepada kalian, pada para siswanya. Itu dalam rangka supaya para siswa itu menjadi lebih baik. Jadi kalau kita berbakti kepada guru, maka ilmu kita akan bermanfaat untuk kedepannya. Tapi kalau kita tidak berbakti pada guru, kemungkinan besar ya ilmu kita yang kita terima itu tidak akan bermanfaat. Ilmu bermanfaat itu apa? Atau ilmu bermanfaat itu adalah segala ilmu yang kita terima dari pelajaran bapak ibu guru, kita bisa memahaminya dan kita bisa menjalankannya. Jadi bisa memahami ilmu itu juga bisa menjalankannya. Tidak hanya paham, mendapat nilai baik 100, tapi tidak bisa mengamalkan. Itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau ilmu bermanfaat itu adalah kita mendapatkan ilmu, paham, dan bisa melaksanakan. Itu loh. Jadi bisa melaksanakan itu adalah salah satu ciri kita itu ilmunya bermanfaat untuk diri kita, khususnya untuk diri kita bermanfaat, kita bisa menjalankan, dan kepada orang lain kita bisa menularkan kepada orang lain. Itu adalah ilmu yang bermanfaat juga. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Itu adalah ilmunya bermanfaat untuk dirinya sendiri dan orang lain. Itu adalah sebaik-baik manusia. Keutamaan berbakti kepada guru ini, ilmu yang diperoleh akan bermanfaat dan berkah bagi kehidupan berikutnya. Lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan. Ilmu yang diperoleh guru akan menjadi bermanfaat bagi orang lain, selalu didoakan oleh guru, membawa berkah, menyediakan urusan, juga dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau tadi sudah kita sampaikan, kalau kita berbakti pada guru, ilmu akan bermanfaat. Kalau berbakti pada orang tua, nanti Allah juga ridho pada kita, keturunan kita, anak-anak kita nanti juga akan berbakti kepada kita. Jadi ada timbal baliknya untuk kita semua. Oleh karenanya mari kita berusaha ya. Tidak hanya kalian sebagai murid yang berbakti kepada orang tua, saya juga harus juga berusaha ya. Kita harus berbakti kepada orang tua di sekolah guru, orang tua di rumah bapak ibu, ataupun yang sudah menikah nanti mertuanya. Mari kita berusaha berbakti kepada mereka ya, supaya ridho Allah itu jatuh pada kita. Sesuai hadis, ridhollahi fi ridhol walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung kepada kedua orang tua, dan murkanya Allah itu juga tergantung terhadap murkanya kedua orang tua ya.
Demikian penjelasan singkat yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalian bisa baca lagi modulnya ya. Kita akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.